Awal Islam masuk ke Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dipimpin oleh Amr bin As pada tahun 640 Masehi. Waktu itu, Amr bin As memohon kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Mukaukis, sehingga mereka sangat memerlukan bantuan untuk membebaskan mereka dari ketertindasan itu. Adapun peradaban Islam yang berkembang di Afrika Utara, yang pertama ada perkembangan di bidang administrasi pemerintahan. Kehadiran Islam di Afrika Utara telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan keagamaan. Khalifah berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan di bawahannya. Yang kedua ada penggunaan bahasa Arab. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya di Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antara suku dan bangsa, serta bahasa ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan arsitektur. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah di kota Kairo, Mesir, dibangun pusat pengembangan ilmu pengetahuan intelektual Islam, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, yang masih berkembang hingga sekarang. Masuknya Islam ke Afrika Sub-Sahara membangun masjid di sana dengan gaya arsitektur yang unik. Nama masjidnya adalah Masjid Agung di Jenne. Bangunan masjid ini terkesan polos dan minim ornamen dengan gaya arsitektur Sudano-Sahelian. Karya ini justru menunjukkan bahwa sang arsitek paham betul bagaimana merancang sebuah masjid dengan identitas lokal yang sederhana, namun tidak mengurangi aura sakral dan monumental dari sebuah masjid agung. Pengaruh Islam dalam perdagangan di Afrika Utara. Islam menjadi katalisator dalam membangun jaringan perdagangan yang luas di Afrika Utara, yang menghubungkan wilayah tersebut dengan wilayah lain di dunia, seperti kota Kairo, Fez, dan Alexandria yang menjadi pusat perdagangan internasional. Pengaruh Islam dalam perdagangan di Trans-Sahara. Islam menjadi katalisator dalam membangun jaringan perdagangan yang luas di Trans-Sahara. Islam berkontribusi pada perkembangan di kota-kota di Afrika Sub-Sahara sebagai pusat perdagangan. Kota-kota seperti Timbuktu, Jenne, Kano, dan Gao yang menjadi pusat perdagangan regional dan internasional yang menarik pedagang dari berbagai wilayah. Pengaruh Islam dalam pendidikan telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Afrika. Perkembangan ilmu pengetahuan di Afrika dibuktikannya dengan berkembangnya kota Kairo di Mesir pada era dinasti Fatimiyah, yang sebagai buktinya Universitas Al-Azhar di Kairo yang masih berkembang hingga sekarang.